Kami dari kelompok 10 mata kuliah Biokimia yang beranggotakan saya Iqbal Adrian Milka, saya Delia Aisyadillah, dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Katabolisme asam amino. Tujuan: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Pada hewan, asam amino mengalami degradasi oksidatif dalam 3 keadaan metabolik yang berbeda. Yang pertama, selama sintesis normal degradasi protein seluler, beberapa asam amino yang dilepaskan dari pemecahan protein tidak diperlukan untuk sintesis protein, baru mengalami degradasi oksidatif. Lalu yang kedua, ketika diet kaya protein dan asam amino yang dicerna melebihi kebutuhan tubuh untuk sintesis protein, kelebihannya di katabolisme, asam amino tidak dapat disimpan. Selama kelaparan atau pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ketika karbohidrat tidak tersedia atau tidak digunakan dengan benar, protein seluler digunakan sebagai bahan bakar. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin: asetil-CoA, asetawasetil-CoA, pirufat, alpha-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, atau solasetat. Molekul-molekul inilah digunakan untuk mensintesis asam lemak atau glukosa atau untuk menghasilkan energi. Asam amino yang terdegradasi menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA disebut katagonik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Kerangka karbon dari asam amino glukogenik yang didegradasi menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat, kemudian dapat digunakan dalam gluconeogenesis. Sebagian besar asam amino bersifat glukogenik. Pemutusan gugus alpha amino dari asam alpha amino melibatkan 2 jenis reaksi biokimia, yakni transaminasi dan deaminasi oksidatif. Karena reaksi ini reversibel, gugus amino dengan mudah digeser dari asam amino yang melimpah dan digunakan untuk mensintesis asam amino yang langka. Langkah pertama dalam katabolisme sebagian besar asam L-amino setelah mencapai hati adalah penghilangan gugus alpha amino yang dipromosikan oleh enzim yang disebut aminotransferase atau transaminase. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus alpha amino ditransfer ke atom alpha karbon dari alpha ketoglutarat, meninggalkan analog asam alpha keto yang sesuai dari asam amino. Tidak ada deaminasi bersih dalam reaksi ini, karena alpha ketoglutarat menjadi aminasi saat asam alpha amino mengalami deaminasi. Efek dari reaksi transaminasi adalah untuk mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino dalam bentuk L-glutamat. Glutamat kemudian berfungsi sebagai donor gugus amino untuk jalur biosintetik atau untuk jalur ekskresi yang mengarah pada eliminasi produk limbah nitrogen. Transaminasi dalam reaksi aminotransferase menggunakan alpha-ketoglutarat sebagai aseptor gugus amino. Semua aminotransferase memiliki gugus prostetik yang sama, yaitu piridoksil fosfat, bentuk koenzim dari piridoksin atau vitamin B6. Piridoksin fosfat berfungsi sebagai pembawa perantara gugus amino di tempat aktif aminotransferase. Piridoksil fosfat mengalami transformasi reversibel antara bentuk aldehidnya, piridoksil fosfat yang dapat menerima gugus amino dan bentuk aminanya, piridoksin fosfat yang dapat menyumbangkan gugus amino ke asam alpha keto. Biasanya, piridoksil fosfat terikat secara kovalen pada sisi aktif enzim melalui ikatan aldimin dengan gugus alpha amino residualis. Selain itu, alanin juga memainkan peran khusus dalam mengangkut gugus amino ke hati dalam bentuk non-toksik melalui jalur yang disebut siklus glukosa alanin, diotot dan jaringan tertentu lainnya yang mendegradasi asam amino untuk bahan bakar. Gugus amino dikumpulkan dalam bentuk glutamat melalui transaminasi. Glutamat dapat diubah menjadi glutamin untuk transportasi ke hati. Produk glikolisis otot yang tersedia dapat mentransfer gugus alpha amino yang ke pirufat oleh aksi alanin aminotransferase. Alanin yang terbentuk masuk ke dalam darah dan berjalan ke hati dalam sitosol hepatosit. Alanin aminotransferase mentransfer gugus
amino dari alanin ke alpha-ketogutarat membentuk pirufat dan glutamat. Glutamat kemudian dapat memasuki mitokondria, di mana reaksi glutamat dehidrogenase dilepaskan oleh NH4+ atau dapat menjalani transaminasi dengan oksalasetat untuk membentuk aspartat dan nitrogen lain dalam sintesis urea. Penggunaan alanin ini untuk mengangkut amonia dari otot rangka ke hati adalah contoh lain dari ekonomi intrinsik organisme hidup. Otot rangka yang berkontraksi dengan kuat beroperasi secara anaerobik, menghasilkan pirufat dan laktat dari glikolisis serta amonia dari pemecahan protein. Produk ini harus menemukan jalan mereka ke hati, di mana pirufat dan laktat dimasukkan ke dalam glukosa yang dikembalikan ke otot dan amonia diubah menjadi urea untuk diekskresi. Alpha amino dapat dikelompokkan ke dalam kelas menurut produk akhirnya, yakni asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, dan beberapa zat antara siklus asam sitrat. Degradasi 20 asam alpha amino yang ditemukan dalam protein gugus alpha amino dihilangkan pada awal jalur katabolik. Kerangka karbon diubah menjadi zat antara metabolisme umum. Asam amino dapat diklasifikasikan sebagai ketogenik atau glukogenik, tergantung pada jalur katabolik yang digunakan. Katabolisme asam alpha amino melalui jalur asetil-CoA secara keseluruhan 10 asam alpha amino dikatabolisme menghasilkan asetil-CoA. Asam amino yang didegradasinya melibatkan pirufat adalah alanin, serin, glisin, sistein, dan treonin. Asam amino ini dapat menjadi ketogenik atau glukogenik tergantung pada aktivitas relatif pirufat dehidrogenase dan pirufat karboksilase. Tergantung pada kebutuhan metabolisme sel, pirufat dapat diubah menjadi asetil-CoA untuk dioksidasi atau digunakan untuk mensintesis asam lemak, atau dapat diubah menjadi OAA yang dapat dialihkan ke gluconeogenesis. 5 asam amino lain yang diubah menjadi asetil-CoA melalui jalur yang tidak melibatkan pirufat adalah lisin, triptofan, tirosin, fenilalanin, dan leusin. Jalur katabolisme asam amino. Yang pertama, alanin, yakni reaksi transaminasi reversibel yang melibatkan alanin dan pirufat merupakan komponen penting dari siklus glukosa alanin. Serin. Serin diubah menjadi pirufat oleh enzim serin dehidratase yang membutuhkan piridoksal fosfat. Lalu glisin. Glisin dapat diubah menjadi serin oleh serin hidroksimetil transferase. Disumbangkan oleh N5-N10, kemudian serin diubah menjadi pirufat, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sistein. Pada hewan, sistein diubah menjadi pirufat melalui beberapa jalur. Pada jalur utama, sistein dioksidasi menjadi sistein sulfinat. Pirufat kemudian diproduksi setelah transaminasi dan reaksi disulfurasi. Treonin. Dalam jalur degradatif utama, treonin dioksidasi oleh treonin dehidrogenase untuk membentuk alpha amino beta ketobutirat. Molekul yang terakhir di metabolisme lebih lanjut untuk membentuk pirufat atau dapat dipecah oleh alpha amino beta ketobutirat lease untuk membentuk asetil-CoA dan glisin, atau treonin dapat didegradasi menjadi alpha ketobutirat oleh treonin dehidratase dan selanjutnya menjadi propionil-CoA. Propionil-CoA kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Lisin. Lisin diubah menjadi alpha ketoadipat dalam serangkaian reaksi yang mencakup dua oksidasi, penghilangan gugus amino rantai samping, dan transaminasi. Asetoasetil-CoA diproduksi dalam jalur reaksi yang mencakup beberapa oksidasi, dikarboksilasi, dan dehidrasi. Asetoasetil-CoA dapat diubah menjadi asetil-CoA dalam reaksi yang merupakan kebalikan dari langkah pembentukan badan keton. Triptofan. Triptofan diubah menjadi alpha ketoadipat dalam 8 reaksi yang juga menghasilkan format dan alanin. Alanin yang diproduksi di jalur ini diubah menjadi asetil-CoA melalui pirufat. Asetil-CoA disintesis dari alpha ketoadipat seperti yang dijelaskan untuk lisin. Tirosin. Katabolisme tirosin dimulai dengan transaminasi dan dehidroksilasi. Homogentesitat disintesis dalam reaksi terakhir, dikatalisis oleh enzim parahidroksi penil pirufat deoksiogenase yang membutuhkan askorbat. Homogentesitat diubah menjadi maleoasetat oleh homogentesitat
oksidase. Asetoasetat dan fumarat kemudian dihasilkan dalam reaksi isomerasi dan dehidrasi. Fenilalanin. Fenilalanin dihidroksilasi untuk membentuk tirosin oleh fenilalanin 4-monooksigenase. Dalam reaksi membutuhkan O2 dan tetrahidrobiopetrin, tirosin terdegradasi menjadi asetoasetat dan fumarat. Yang terakhir itu leusin. Leusin adalah salah satu asam amino rantai cabang, diubah menjadi HMG-CoA dalam serangkaian reaksi yang mencakup transaminasi, 2 oksidasi, karboksilasi, dan hidrasi. HMG-CoA kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan asetoasetat oleh HMG-CoA liase. Degradasi asam amino melalui alpha-ketoglutarate. 5 asam amino yakni glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin didegradasi menjadi alpha-ketoglutarate. Garis besar katabolisme asam amino tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Glutamat dan glutamin. Glutamin diubah menjadi glutamat dan NH4+ oleh glutaminase. Asam amino glutamat diubah menjadi alpha-ketoglutarate oleh glutamat dehidrogenase atau dengan transaminasi. Arginin. Arginin dipecah oleh arginase untuk membentuk ornitin dan urea. Dalam reaksi transaminasi berikutnya, ornitin diubah menjadi glutamat niasemealdehida. Katabolisme asam amino melalui jalur suksinil-CoA. Suksinil-CoA terbentuk dari kerangka karbon yakni metionin, isoleusin, valin, dan treonin. Jalur katabolisme tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Metionin. Degradasi metionin dimulai dengan pembentukan SAM yang diikuti dengan reaksi demetilasi. Produk SAH dihidrolisis oleh menjadi adenosin dan homosistein. Homosistein dimetabolisme untuk menghasilkan alpha-ketobutirat sistein dan NH4+. Alpha-ketobutirat kemudian diubah menjadi propionil-CoA oleh asam amino alpha-ketodehidrogenase. Lalu, propionil-CoA diubah menjadi suksinil-CoA dalam 3 langkah. Jalur katabolik metionin, isoleusin, dan valin. Propionil-CoA adalah zat antara yang umum dalam degradasi metionin, isoleusin, dan valin. Metionin pertama diubah menjadi homosistein yang pada gilirannya menghasilkan sistein dan alpha-ketobutirat. Alpha-ketobutirat dikarboksilasi untuk menghasilkan propionil-CoA. Produksi konversi isoleusin menjadi propionil-CoA termasuk asetil-CoA 3 NADH dan 1 CO2. Produksi degradasi valin meliputi 3 NADH, 1 FADH2 dan 2 CO. Konversi propionil-CoA menjadi suksinil-CoA, zat antara siklus asam sitrat. Isoleusin dan valin. 4 reaksi pertama dalam degradasi isoleusin dan valin dikatalisis oleh 4 enzim yang sama. Beberapa reaksi di kedua jalur mirip dengan reaksi beta oksidasi yang menghasilkan NADH dan FADH2. Produk dari jalur isoleusin adalah asetil-CoA dan propionil-CoA yang kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Oleh karena itu, isoleusin adalah asam amino ketogenik dan glukogenik. Jalur degradatif valin serupa tetapi hanya menghasilkan suksinil-CoA. Karena itu, valin adalah asam amino glukogenik. Banyak jaringan dapat menggunakan valin, isoleusin, dan leusin, asam amino rantai cabang, untuk menghasilkan energi. Kebanyakan oksidasi BCAA bagaimanapun terjadi pada otot rangkaian selama latihan. BCAA merupakan sumber energi yang penting karena selain konsentrasinya yang tinggi dalam protein otot, degradasi BCAA menghasilkan NADH dan FADH2 dan produk akhirnya yakni asetil-CoA, suksinil-CoA, dan asetoasetat dioksidasi oleh siklus asam sitrat. Video dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.